Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran untuk link yang kedua. Kita membuka tentang mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Banyak pelajaran ini sangat menarik bagi mereka yang suka komputer ya. Tapi kadang kita itu kan kok komputer kok nenggone maksudnya ilmu pemerintahan ya. Nah, ini kita buka tentang my course-nya. Terus, bagian mengingatkan lagi, walaupun kamu ngirim ke apa namanya, ngirim ke WhatsApp ya, kok WhatsApp, ke email, semoga semuanya juga mengirim ke ini ya, e-learning jangan lupa. Belum saya lihat, ini partisipannya, ini grade-nya, nilainya belum saya buka. Eh, ada my course. Di sini Mbak Dian sudah bisa lihat misalnya yang UTS itu UTS. Jadi kamu juga nih, sudah masukkan di sini. Nah, partisipannya 9, yang submit 5, yang 5, yang 4 belum ada partisipannya ini. Nah, ini ah, Muhammad Januar, Larissa, Ion, ini UTS, PIP dan sudah masuk tesnya, sudah sampai carry. Dianggap kita belajar mainan tapi dapat ilmu. Nah, itu yang paling senang Pak Den. Satu, dua, tiga, empat, lima ini yang sudah. Nah, jadi pokoknya kalau kamu rajin, insya Allah lah nilainya juga nggak mengecewakan. Nah, wes nanti dijanjikan yang tinggi kok ternyata lupa. Insya Allah bagus mah. Ya itu tadi ya yang sudah masuk. Terima kasih Anune partisipasinya sudah. Nah, kita ya bicara dengan salah satu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen bab 8 ya adalah membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan ketepatan membuat keputusan ini didasarkan pada jenis asupan atau suplai informasi yang tepat pula. Setiap level jenis atau bidang dalam hierarkis organisasi memiliki informasi yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini manajemen sistem informasi yang efektif adalah manajemen informasi yang mampu memilih dan memilah jenis-jenis informasi yang spesifik yang dibutuhkan para pimpinan dan membuat keputusan. Jadi kamu ini mau akreditasi, informasinya jelas. Dosen yang lulus berapa, yang masuk berapa. Nah, yang masuk, yang daftar ilmu pemerintahan hanya satu. Aduh, ya akreditasinya turun. Ya pasti ini. Nah, termasuk tugasnya Pak Dian itu sekarang bagaimana membuat perkuliahanmu itu menarik, baik. Namanya mutu pendidikan, gugus jaminan mutu. Piye carane? Anggapan kamu itu ke restoran makan, jenenge apa itu? Rujak cingur ini ciri khas Surabaya, Mojokerto. Tapi kamu mesti punya langganan rujak cingur sih enak. Harus ada bedanya. Unim itu seperti itu. Nah, yang membedakan kamu ilmu pemerintah dengan fakultas teknik apa? Pak, dosennya galak-galak misalnya. Itu juga.
perlu dibisiki Pak Dian. Berarti tak bisikannya, oh, wah ya, ngulang kok ngerokok misalnya, itu nggak boleh. Ini saya cover ya, nggak usah terlalu tegang ya. Buat santai aja. Yang penting kamu tertib. Misalnya nek cewek-cewek kan nggak ngerokok toh, nek sing ngerokok itu bapak-bapak. Ya ada sih cewek ngerokok itu, tapi ngerokok bagi cewek itu kan dianggap nakal ya. Padahal ya enggak. Mas saya dulu ya ngerokok, bukan minang loh ya, minang dikinang ngerokok ya, rokoknya dulu malah nggak ada filternya. Tapi ya memang umurnya nggak tua banget mbah saya yang di Bojonegoro, daerah Kanor sana. Meninggal umur berapa ya? 45 atau 50 tahun. Sedangkan mbah saya yang ada di daerah Bojonegoro Sumberjo ini sampai 100 tahun umurnya. Orangnya sabar, orangnya itu dermawan. Ya mungkin makanya kita harus sering apa ya? Nek iso itu ya sing dermawan lah sebenarnya. Ojo ojo medit-medit itu bener mungkin. Tapi untuk kita mempraktekkan itu sulit. Makanya supaya orang itu nggak medit, apa itu harus mempunyai informasi yang tepat. Jadi kamu kalau ngulang baik dosenmu ya harus harus jelas. Pak ini besok kuliah enggak? Ya, makanya kamu ketemu Pak Dian kemarin. Enaknya daring apa luring Pak? Pengen daring. Ya, monggo. Yang penting ketika kita perkuliahan ini ya sama-sama memperoleh ilmu, kamu Pak Dian juga bisa absensi, ya selesai gampangan. Misalnya ada yang kurang, nah diperbaiki. Nah, ini di videonya itu ada dengan sistem informasi yang baik itu akhirnya bisa mengambil keputusan yang efektif dan teruji. Nah, tujuannya itu. Kamu memberikan masukan kepada misal Bapak Kaprodimu yang baik, yang baru. Nah, jadi kamu membuat acara besok itu kudu juga konsultasi Mbak Budekanmu, Pak Kaprodimu. Enaknya piye Pak ya. Nah, walaupun ya, sekarang kan kamu mahasiswa bukan anak SMA atau anak SD lah. Apalagi anak TK ya. Nek DPR anak TK dulu karena Gus Dur ya seperti itu biarin. Yang penting kita kan anak yang berpendidikan. Paling nggak ada masukan, ada pendapat. Makanya kadang Pak Dian itu ngajak mikir itu bukan berarti Pak Dian pinter itu enggak, tapi oh iya ada masukan. Ada temanmu kemarin penelitian kok kan, coba tuh kayak penelitian ini yang lagi tren misalnya. Enggak, kamu ketika besok turun mau skripsi wis duwe judul loh. Penak toh. Tinggal nanti apa kuantitatif atau kualitatif. Mau buat minta surat izin lapangan lagi enggak apa-apa, tapi kan wis punya rank-rank yang itu istimewa buatmu. Makanya harus punya informasi yang tepat. Nah, kita ini nanti buka sendiri ya. Kita coba ke sini. Apa yang spesifik dengan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen. SIM. Sistem informasi manajemen atau MIS atau SIM adalah sistem yang membuka, memproses, menyimpan, dan mendiskusikan informasi untuk mengambil keputusan, koordinasi, dan menjalankan suatu organisasi. Organisasi itu terdiri dari banyak orang. Banyak orang namanya privatisasi. Privat. Karena kita organisasi kita Unim, FISIP, nah, Unim, FISIP, terus BEM, ya belajar saja ini penak ya. Nek orang yang diajak diskusi itu penak, eh, suatu kegiatan itu akan penak. Tapi menjadi bahasa Mojokerto enggak teli. Ya. Ketika ada salah satu orang dan organisasi itu sok pinter, sok ngatur, tapi duitnya ramet tuh ya kecut ya misalnya gitu. Yo, ayo toh, oh percaya anu loman ya. Tapi yo kayak pendapat mesti didengarkan. Mana kayak pendapat tapi medit ya, paling ya kan. Wes buah dali percaya gitu. Sok pinter, sok ngongkon. Nah, akhirnya ketika kegiatan kemahasiswaan nggak jalan, itu tambah. Paling aku bayangkan mahasiswa ya seperti itu. Negara seperti itu. Ada yang misalnya nek istilahnya bahasa Jakarta lah,
anu ya, rada besok sedikit nggak ada ya. Pak Prabowo juga gitu, ada yang nggak ada dengan Pak Prabowo. Wong Pak Jokowi gak jadi presiden ini cek nggak ada orang ijazahnya palsu. Mereka palsu lah ya wis kan biyen ngono. Bukan kuliah di UNIM kayak semester 6 ya. Ini kan ingin memperoleh ijazah yang asli toh. Masuk pe bayar. Pak, tak bayari Pak. Aku kayak nilai A kan enggak ya. Jadi seperti ini kuliah perlu mbak ngantuk-ngantuk tak suruh buka kamera di sini mungkin takut kelihatan sih dimakan apa. Enggak usah. Sungkan biasa saja. Kalau mau tempe ya makan tempe ini Pak, enak Pak. Nah, gitu. Alhamdulillah karena masih kasih sehat, masih bisa makan, masih bisa ketemu dengan Pak Dian, bisa nyambung yang terakhir. Sistem informasi juga seperti itu. Sing memberi informasi salah ya salah. Nek bahasa kenegaraan apa? Sing bisiki kuping lho. Sajane menyuruh me, apa ya? Menata preman. Akhirnya disikat premannya, dilebono karung. Nah, namanya Petrus misalnya gitu. Kok sing bisiki kudu sing bener. Supaya bisa bener, kamu belajar bicara yang baik. Jadi gitu, Pak Dian aja yang masih belajar yang baik itu bagaimana? Walaupun Pak dia sudah doktor apa, kadang ya piye ya nek ngomongnya. Kamu apalagi mahasiswa CS1. Nanti siapa tahu ada yang jadi pembisiknya Pak Wali Kota. Ya, paling enggak pembisik wali kita lah. Atau jadi pembisik bupati. Ya. Tapi sih bener. Atau pembisik Pak Rektor atau Bu Dekan. Ini loh Pak. Anak-anak itu loh. Wah, sudah semangat. Tapi ojirnya kok cekak misalnya. Seperti itu ya. Berarti harus a- ada yang membantu manajer pengawasan. Namanya elaborasi. Elaborasi, kolaborasi. Biasanya sih suka kolaborasi kita lihat. Biasanya ini beliau, Erwin Utawa. Nah, ini namanya kolaborasi. Oh, iklannya, orang nggak bayar pajak. Nggak bayar. Jadi hidup seperti ini. Tak sempurna ya. Jadi sayangnya kita hanya punya waktu 30 menit. Oh, bukan ini. Mana sih? Nah, ini loh. Ini hidup itu seperti ini. Kolaborasi, elaborasi. Ini ada temanmu sing nganu ki anggapan kamu nanti seperti ini. Ono sing jadi pemimpin ono sing rono, ono sing rono. Misalnya salah salah alate teknologi informasi kok. Yo suarane sumbang sajane wayahe gitar keliru gepuk drum gitu bau. Seperti ini ya. Akhirnya nek semuanya menjadi satu kesatuan ya penak. Makanya jangan salahkan Pak Harto. Wis pokoknya piye carane Indonesia anu. Pak Jokowi kan rada bebas di institusi tapi ya ngono. Akhirnya kan ngerti pemimpin kita itu oh iya kita ingin Indonesia maju ingin Indonesia sing enak. Ojo soro emang. Pak Prabowo loh. Ini orkestra seperti ini yang kita inginkan. Tapi ya kadang oh no penggabungnya itulah. Soalnya nek kata Pak apa itu apa namanya eh istilahnya apa? Hati boleh panas tapi lontong tetap dingin. Siapa itu namanya yang apa sing itu apa ya? Lupa itu. Pak Dul. Nah, itu kadang ya benar juga. Kita boleh panas dalam berdiskusi tapi harus ingat tujuannya apa? Tujuannya itu kamu sebagai mahasiswa pertama harus akhirnya bisa memperoleh ilmu yang benar itu bagaimana menjadi organisasi. Kedua, aja sampai keleleran. Tiga, aja sampai misalnya pindah turu. Wah, nah, sistem informasi
itu bisa dipercepat dengan manfaatkan teknologi untuk mengolah data yang dia. Nah, jadi sekarang pakai government SIM-nya. Fungsi utamanya mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data, distribusi informasi, dukungan informasi. Komponen SIM-nya apa? Ada perangkat keras, hardware, komputer, server, perangkat menyimpan data dan lain. Perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ya aplikasi yang misalnya Zoom. Misalnya komputerku gak ada Zoom, emangnya kamu bisa omong-omong dengan Pak Dian kan nggak bisa. Makanya kita ini, oh iya, aneh Zoom kita harus terima kasih Mbak Zoom atau Google apa itu, Google Meet atau ada WA. Kalau nggak ada WA paling kamu mencari Pak Dian ngono, di Pak Dian. Tapi kamu tinggal duduk manis, tik Pak kuliah, ya oke di mana? Nah, kita harus terima kasih pada positifnya teknologi informasi. Walaupun di era digital itu sangat kejam ya. Perangkat-perangkat ini nek sing nyekel wong sing gak bener makanya kudu dia selalu ingatkan bahwa tahun depan masa depan itu bukan orang yang pintar tapi orang yang berattitude baik punya apa ya attitude apa ya ya pokoknya harus punya eh, tingkah laku yang baik itu loh. Etika yang baik misal banyak orang pintar wis ngerti ijazah gak palsu sik ngotot meneh. Ya Allah, misalnya kamu sebagai orang yang di wis kuliah ngalang-ngalang ngunim, dia ada nih ijazahmu palsu. Lek wong gak sabar golek penggaris gepuk ngono paling kayak kalau dulu Pak Dian kan gitu guru BK itu. Kandani kon masuk kelas ora sawat kapur. Terus nek orangnya sabar ya enggak toh. Nah, itu makanya akhirnya attitude-nya ya kudu dijaga, namanya etikanya. Apalagi sekarang itu serba apa-apa ada hukumnya. Kamu nanti setelah lulus dari ini, diharapkan kamu benar-benar menjadi seorang mahasiswa ya, yang beretika baik lah, empatinya, perangkat lunak. Basis datanya harus punya. Basis datanya apa? Penyimpanan data struktur dan integrasi. Tadi apa? Akreditasi itu basis datanya di mana? Biasanya antara fakultas dan universitas itu sawat-sawatan data. Sing bener sing di lah ono ini. Ini salah datanya. Wah, itu harus SIM-nya harus bagus. Jadi kamu sebagai mahasiswa misalnya di kongkondang ngisi apa? Survei kepuasan tidak puas. Nah di sini tidak puas yang ngomong kenapa? Oh dosennya galak-galak Pak misalnya. Oh orang ya TUNE misalnya. Dan katanya kudu bener dengan desain nih. Mereka ya akhirnya sulit antara pusat dan daerah itu. Demikian juga dengan pemetaan kita seperti itu. Basis data itu sangat vital dan gampang dicuri. Nah, kalau dicuri, bar. Yang kedua, yang keempat adalah jaringan. Jaringan ya penting. Kalau kita sudah kuliah di kampus itu, terus jaringannya berbret bret 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 bret, buka alarmnya ya iso, tahu-tahu dengar kena. Jaringan penting. Ingat hati-hati bahwa masa depan itu bisa jadi di shutdown itu benar. Kita itu menjadi tergantung pada wifi, ada jaringan, ada pakai data. Enak zaman kumbien mungkin. Ibaratnya agak bingung golek HP mbien ya. Tapi ketika Pak Dia sudah kenal HP, kayak nginceng WA sing diinceng. Tapi ya sebenarnya juga enak zaman sekarang. Jadi males ya tapi ya sudah, nggak apa-apa. Itu memang robot. Ini kan kita belajar teknologi SIM itu robot. Robot itu gak mesti harus model Terminator seperti itu enggak. Tapi robot itu ya yang punya otak. Misalnya prosesornya itu. Komputer Pak Dian ini robot sebenarnya. Dia mengolah bisa ngedono Pak Dian dia ketu itu. Wah, itu ini robotnya. Terus bisa kamu guyu-guyu di sana.
ada fotonya Mbak Alfiana misalnya, ada fotonya Nabila. Ku nek gak nek prosesornya gak unek uteknya ya si metu mungkin error. Nah, berarti nek utekmu error berarti lagi aneh itu prosesornya perlu diutek-utek itu. Itu robot itu sebenarnya. Nah, ada proses bisnis. Bisnis itu penting. Nah, bisnis sama politik itu pertanyaannya pentingan mana? Nah, politik itu gak karu-karuan, bisnis ya gak mampu. Politik juga gak akan bisa jalan nek wong ra iso mangan. Jadi saling saling apa ya? Saling menunjang antara telur dan ayam. Yang terakhir adalah manusianya. Pinter-pinter ya. Kamu beli komputer misalnya Core i9, 9. Sing lakono bocah TK ya paling sing dibuka ya Roblox. Harusnya padahal bisa membuat AI sing anu bisa membuat karya apa yang bagus, tulisan-tulisan. Wah, ini nyekel mahasiswa uning paling mau buka YouTube, waduh, pada regane komputernya mahal. Nah, makanya manusianya harus diupdate. Kamu update-nya ya seperti ini, pelajaran teknologi informasi pemerintahan. Yo, yo. Pemerintah sekarang tidak seperti pemerintah yang dulu. Astagfirullah, kalau saya ingat itu, ketika orang tua saya dulu di Pemda, punya anak buah, buka komputer raiso. Saiki di WA ngono, siap Pak, ini data sudah siap. Gitu. Berarti manusia sudah diupdate. Mas, kalau dulu repot mau bayaran juga. Kalau mau bayar listrik harus pakai ATM kartu terus itu ada di situ situ. Kalau sekarang pokoknya HP-mu enek keluntingnya gitu loh. Yoki sembari sembari. Jadi update-nya seperti itu. Manusianya harus diupdate. Tidak hanya tentang teknologi informasi pemerintah, tapi juga attitude-nya atau tingkah lakunya. Harus punya namanya tata kromo, toto kromo ya bahasa Jawanya. Internet gak ada tata kromo ya, sampah. Makanya orang yang berhasil jadi kepala negara apa ya, ini tata kromo nih zamannya Pak Harto dulu itu beliaunya walaupun akhirnya mungkin zaman Orde Baru itu kejam. Ini Pak Harto dulu itu sangat berwibawa, gak tahu ya di belakangnya kalau orang sekarang kan macam-macam dia itu yang mengotaki ini. Tapi ketika saya lihat itu videonya apa itu, dia kalem, tata keramanya bagus, Pak Pak Harto misalnya. Terus apa? Bu Mega itu kenapa kok jaga bagus waktu dari presiden dulu? Karena anaknya Pak Soekarno. Pak Karno itu orangnya nggak teguan. Nah, misalnya Gus Dur. Nah, Gus Dur itu orangnya manut ya, tapi karomahnya luar biasa. Makanya ketika meninggal ya makamnya tetap rame. Nah, Pak SBY itu ya, jadi punya attitude Pak Prabowo itu walaupun ketua gowala gitu, Kopassus ya, tapi ternyata nggak teguan deh, cah cilik misalnya. Jadi tingkah lakunya harus manusianya harus diupdate. Manfaat SIM itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas informasi, meningkatkan pengambilan keputusan, mempermudah koordinasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Berarti robotnya itu nama sistem informasi manajemen itu ini efisiensi. Kamu nyari Pak Dian tak usah Pak konsul, nah, tinggal angkat WA sudah. Kalau enggak, kalau dulu zaman dulu waktu saya S1 itu bimbingan harus datang ke rumah dosen. Kamu mau datang ke rumahku Bojonegoro? Alah, tekan Mojokerto balik, paling capek. Kalau dulu memang gitu. Waktu saya kuliah di Malang itu golek dosen nih turu sih misalnya, gak bisa dibel. Nah, sekarang juga asik. Ketemu kapan? Pagi besok. Oke, efisiensi namanya. Meningkatkan kualitas informasi. Kualitasnya informasi jelas. Makanya kalau kamu, nah seperti tadi ya, saya lihatkan email. Oh, siapa yang sudah mengumpulkan? Wah, persiapan. Oh ya, nanti kita persiapan. Insya Allah setelah TM ke-10 kita mungkin satu-satu ada atau dua anak lah paling enggak untuk presentasi. Kan kelihatan siapa yang sudah mengumpulkan. Iya, itu buku aku ngumpul. Nah, akhirnya kan ngerti ya. Kelihatan versi kualitas informasinya. Oh, sudah. Ini pinter. Ada anak 5 tadi yang sudah mengumpulkan. Nah, UTS-nya. Kita apa 5 ya?
Nah, nggak apa-apa lah, semangat. Lima itu Pancasila, jadi ngono. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, kalau ngerti seperti ini loh, ya please. Pertemuan ke-10 kita nanti presentasi. Apa di kampus atau di e-learning ya. Mempermudah koordinasi. Nah, sistem informasi manajemen mempermudah. Oh, jam 3 kita kuliah ya. Nah, misalnya gak aku bingung. Masa tak kirimi surat pos. Kapan tekan ya? Oh, pada kemarin kita ketemu di kampus hari apa? Rebo apa? Harus sekarang kuliah ya. Akhirnya koordinasi ini pindah link selanjutnya. Seperti itu. Yang kelima, meningkatkan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kekuatan dan serta merespon perubahan pasar dengan cepat. Itu kalau ada sahamnya naik. Oh, kenapa kok sahamnya naik? Berarti perusahaannya ini go publik bagus. Loh, ternyata dolar menguat ya. Hati-hati, jangan beli barang-barang impor. Ya, itu termasuk itu dengan keunggulan kompetitif. Oh, jual yang bisa diekspor ke Amerika misalnya. Walaupun kena tarif apa kemarin dari Trump 32%. Itu akhirnya manfaat sistem informasi manajemen seperti itu. Contoh SIM adalah berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Enterprise Resourcing Planning. Yang kedua adalah Customer Relationship Management CRM. Mengelola interaksi dengan pelanggan. Nah, di e-learning itu harusnya kamu masuk namamu, kamu bisa memberikan unek-unek. Perlu ini videonya yang bagus misalnya. Kamu kan pelanggannya Unim. Nah, contohnya seperti itu. Demikian juga negara. Kalau dulu nggak bisa ada ini berbagai fungsi keuangan sumber daya manusia logistik, apa CRM ini ya. Oh, temeko neng ngone anu, gak seneng aku layananmu. Mureng-mureng gelut iso-iso kalau sekarang kan enggak. Ada CRM-nya. Ada yang disebut dengan supply chain management yang mengelola sistem pasokan mulai dari pemasok hingga konsumen. Kelihatan nanti yang supply chain yang nakal siapa? Kalau perusahaan sudah tinggi seperti itu, oke nakal nih, terus dibayarin, kan gak ada dikirim bisa, gak usah dipakai lagi. Makanya akhirnya tadi kita yang mata kuliah pertama itu adalah terjadi profesionalitas itu gak sing moro-moro sing kudu dasian sama enggak, tapi dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya kamu besok mau ada acara profesional, Pak, dia acaranya. Pokoknya acaranya ini, schedule-nya ini, kalian molor. Nah, misalnya kamu buat schedule gak bisa ditepati, mungkin schedule-mu nggak menarik misalnya. Nah, seperti itu. Makanya ada CSM ini seperti itu. Yang selanjutnya ada Human Resources Management, HRMS, sistem yang mengolah data dan informasi terkait sumber daya manusia. Jadi kalau di UNIM itu ada namanya bagian SDM. Nah, di situ juga macam-macam. Dosenmu yang sudah S2, yang sudah dokter siapa saja, yang sudah lektor siapa saja, yang tulisannya banyak, yang tulisannya jurnalnya banyak siapa saja. Untuk dosennya pinter, tapi nggak pernah nulis di jurnal, nggak pernah ngurusi kepangkatannya. Ada dosen-dosen yang untas negeri itu, gitu. Misalnya beberapa dosen yang terkenal nasional atau Indonesia, tapi dia sampai hanya doktor saja, nggak sampai jadi guru besar. Karena dia sudah merasa puas sebagai dosen bukan sebagai profesor. Itu banyak seperti itu. Ada seperti itu. Kalau di UNIM, ono nggak ya? Untuk jadi dokter aja masih nggak sebegitu banyak ya dosen-dosen. Lektor juga masih belum banyak. Itu makanya sumber daya manusia kita kenapa kok, ya kamu harus maklum juga kenapa kok cara ngulang kok gak menarik belas misalnya. Mungkin dia masih belum tahu cara ngulangnya sebagai dokter misalnya. Atau bagaimana. Nah, harus makanya dikelola dengan baik dari UNIM. Sumber datanya juga benar. Eh, kamu memberi masukan sebagai pelanggan juga benar. Oh, gini. Yang selanjutnya adalah POS, point of sale
Yang sistem yang ada di toko retail untuk mencatat transaksi penjualan. Itu kasir itu sistem informasi manajemen. Jadi ngerti nek arepe posoan itu sing nek arep riyo sing paling akeh dituku wong apa? Baju, kurma gitu gitu. Jadi tahun ini bisa dilihat tahun depan. Jadi misalnya bulan depan itu posone paling Februari ya, maju 11 hari. Karena kemarin kan 1 Maret. Itu Januari wes ulaan kabeh toko kurma sak truk saka Kuwait kono misalnya. Terus baju wes Lazada ngono iki wis promosnya mau macam gila-gilaan. Padahal gila tenan di situ. Kan kita kena iklannya Shopee misalnya, TikTok masalah. Itu mah digawe seperti itu supaya orang itu suka akhirnya belanja. Nah, itu akhirnya di situ ada catatannya. Nah, sekarang itu yang paling bahaya adalah transaksi-transaksi penjualan itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan sing pernah kamu pakai. Misalnya Unim itu, misalnya di Unim ya, mahasiswanya suka apa? Oh, ternyata suka pentol misalnya. Nanti akhirnya yang dijual pentol dong. Jadi ya kamu menggunakan transaksi keuangan pemenang pinjol itu, waduh, tercatat namamu di situ. Nah, iya, ki, anu misalnya pinjamnya nggak pernah telat, kamu mah dikujo, ditambahi, besok pinjam lebih banyak lagi ya. Tapi ketika telat, baik, sentak-sentak kayak anjing model astagfirullah. Jadi makanya siap data transaksimu, hati-hati. Jadi jangan tergiur dengan iklan yang dibuat. Jangan tergiur dengan iklan yang dibuat oleh Shopee misalnya. Yang jelas itu ingat peribahasa Jawa itu onorgo onorupo. Nah, jadi nek pengen api ya memang harganya mahal. Nek mau dosen yang bagus ya kudu mahal. Bisa kuliah S2, S3, harus bisa menulis. Makanya dosen-dosenmu yang pinter mungkin dia sudah kuliah S3 atau yang kedua mungkin sudah karya ilmiahnya banyak. Ini cara ngomong-ngomong ngomong-ngomong wes anu lah, teorinya di luar kepala. Jadi point of sale ini dan jadi SIM itu adalah alat penting yang membantu organisasi dalam mengelola informasi, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan investasi dengan pemanfaatan SIM dan secara efektif. Perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan baik. Nah, ini saya tadi membaca yang sebut, bos pernah kita buka bukan? Kalau di pemerintahan itu ada yang namanya satu data untuk kebijakan tepat sasaran. Hmm, namanya Badan Pusat Statistik. Yang pertanyaan saya, kamu sudah pernah ke perpustakaan? Belum. Di situ ada pojok statistik. Kamu ngapain di situ? Kamu hanya ngerjain cari internet atau wifi, atau kamu benar-benar ingin tahu? Kamu kan anak pemerintahan. Anggapan kamu belajar jadi pemerintah dan mengambil keputusan. Makanya Badan Pusat Statistik ini penting. Nah, ini yang dari praktisi dulu ya. Ini akhirnya ngerti. Makanya kemarin ada temanmu kok balik meneh. Karena apa? Mungkin pemerintah nggak punya data atau wong sing SDM kurang 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 genah. Karena sekarang data harus satu data. Banyak data sektoral dipegang oleh individu, disembunyikan. No. Makanya jangan salah kalau di atas cerita ada cerita itu seperti itu. Oh Pak Bowo ini sama istrinya ya. Akhirnya nanti pemerintah itu kan belum tentu. Pak Pak Jokowi mungkin paling tuku jasa yang UGM misalnya kan. Itu padahal ya mungkin kuliah tenan ya. Nah, itu akhirnya dipegang individu yang punya memang kuliah sendiri tenanan kok. Seperti kamu kuliah tenanan loh. Ketemu dosen yang ini. Oh, saya dianggap palsu. Nah, alamat palsu enggak masalah. Enggak merugikan banyak orang. Tapi nek ijazah palsu ya susah. Nah, itu karena banyak yang memegang oleh individu.
diperlukan hubungan personal untuk mengakses data sektoral. Jadi data-data penting itu ada disembunyikan. Tidak dipakai, tidak terbuka dan sulit diolah. Data JPG, PDF itu. Ini waktu kita sudah hampir habis ya. Nah, bisa kita eh, buka untuk pertemuan selanjutnya. Nah, dari sini ada yang kamu tanyakan sebelum berakhir kurang 1 menit, 25 detik. Nah, kalau nggak ada, bisa Pak Den akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan di kampus atau mungkin kita secara daring. Oke, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan acara di mana di Pacet atau Terawas ya, saya nggak tahu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Enggak ya, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan lagi. Ayo.